studi pulau ini lebih enak. Berasal dari mana? Bina upaya BUK. Iya. Nggak mungkin di setiap Oh, pulau ya. kita mendirikan Terus sebuah rumah. kasusnya udah dikumpulin. Itu cost efektif Apa aja? dan sekarang katakan kami harus stay di pulau ini sekian lama, kita stay di pulau itu sekian hari atau sekian minggu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan semuanya. Dengan sifatnya apung dan Dari mobile. pulau lain Ya, nggak bisa di. anestesis 1, ada objin 1, Anestesi 1. Ya udah. objin Enggak, kalau ada kasus 1, mumpung ada objin kasus 1, yang berat yang perlu ditangani, ya dijemput aja kebetulan. perawatnya kalau bedah ada dua, Maksudnya perawat kalau anestesis 1, lalu ada perawat umum dan pulau lain ada yang kasus-kasus yang Iya. kronis kan ada mereka bisa beberapa layani kan. dokter umum juga dari Brimob. Udah lah dan keluarin juga operasinya kita jemput kerjasama aja sih. pakai kapal nggak Dokter apa-apa. umum? Dokter umum ada sebuah kapal, dan di atas kapal inilah kamar bedahnya kami, ronsen, nanti ada laboratorium juga, ada USG, ada EKG, dan kami bisa merawat 8 pasien. 8 pasien 8 pasien. 8 pasien. Ya, perawatnya ya. ya. Halo, iya, 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 oke. Jadi kalau kita bilang tempat tidur itu sebetulnya kasur saja yang Iya. digunakan. Iya. Karena kami khawatir kalau tempat tidur nanti ombak pasiennya Iya. jatuh Betul. dan kamarnya kecil-kecil, kita tidak bisa menyiapkan untuk setiap kamar itu satu perawat untuk menjaga. Jadi kami Dokter Share. Untuk kecepatan kapalnya sendiri bagaimana tuh? kecepatan kapal kecepatan maksimum 7, sekian knots, tapi dengan 6, sekian knots kami berlayar dengan tenang dan comfortable. Ini adalah kapal barang yang kami rombak, Modifikasi ya. ya, modifikasi menjadi sebuah floating hospital. Nanti kok panggang aja yang diurusin. Ya, tapi kedepannya Heeh. antara floating hospital kita Iya. dengan bisa kita bicarakan bagaimana posisi. Saya pikir udah mau masuk itu kali Ciliwung. Kita nggak bisa berlabuh, nggak bisa masuk. Keuntungannya adalah karena draftnya dalam, kami sudah punya pengalaman di kepulauan terpencil di Indonesia Timur. Kami Dr. Share sudah punya 2 panti rawat gizi di Pulau K kecil 1, di Pulau K besar 1. Itu daerah-daerah sana kalau kita mau terlalu merapat banyak batu karangnya. Jadi kami akan menyiapkan skoci di kapal. Kalau Bapak lihat kapal itu ada krennya untuk ngangkut barang-barang tadinya. Itu awalnya mau dicopot tapi kita pikir jangan dicopot. Itu akan dipakai kren itu untuk menurunkan skoci. Dengan skoci kita ke darat, bawa tandu, bawa tenda, bawa alat peralatan, lakukan sebanyak mungkin di darat kapal dengan skoci tadi. Ya. Kita harus membuat sesuatu yang cocok untuk geografi dan sifon kita di Indonesia ini. Tapi ini kalau untuk yang ke pulau-pulau udah disurvei ke sana, artinya ada beberapa pulau juga yang memang dangkal saya lihat di sana gitu. Ya, Belum ada pendalaman. ya, Kalau kayak seperti pulau Pari misalnya gitu, Ya. saya lihat belum dalam gitu. Jadi kayak Ya. kalau kapal yang 2 meter kayaknya nyampe. ya. Mungkin itu skoci bisa dimanfaatkan kali ya. Ya, nah inilah sebabnya mengapa kami melakukan survei sebelum ini dan memilih Pulau Panggang sebagai tempat dan melakukan kegiatan perdana kita. Karena menurut
penduduk setempat, orang-orang kapal di pelabuhan itu, situ ada dermaga. Itu dermaganya 4-5 meter. Ya. Kalau 4-5 meter kami bisa dengan enak berlabuh di sana dan bisa melakukan pembedahan. Kita juga tidak mencari kasus-kasus yang sulit untuk tahap-tahap awal ini. Mungkin kedepannya bisa saja kita lakukan karena kapal bedah kami cukup representatif dari ukurannya dan juga dari equipment yang kita punya cukup representatif. Dan kalau di daerah ruang lingkup DKI saja kita bisa agak lebih agresif sedikit karena kita di backup rumah sakit besar ya. Ya. Saya kepala bagian bedah di rumah sakit besar. Ya. Kita cari teman-teman yang bisa full untuk yang bisa spend waktu, karena kalau hari biasa ya kita dokter-dokter ini cutinya kan terbatas dan kita mesti ambil cuti. Nah, berhubung saya kedepannya saya optimistis pasti akan ada kolega-kolega yang mau spend waktu sekali trip itu 3-4 hari atau sampai seminggu ya, yang mau ya bulan ini tahun ini ambil cuti untuk naik floating hospital lah, yang lainnya begitu lagi. Jadi saya kira satu tahun itu kita bisa melakukan perjalanan sekian kali. Pulau-pulau terpencil. Yang belum lama ini di Maluku datang untuk floating hospital dari Amerika. Kan dam-dam kecil gitu. Nah, jadi bisa buat untuk petani di sana juga. Jadi konsepnya nanti akan dibeli, dihancurkan, dikembalikan seperti Iya. itu? Nah, jadi kita bisa, orang Jakarta yang mau bercocok tanam bisa kita kirim ke sana. Dia kerja nanam sayur di sana, lalu bagi hasilnya 80 buat mereka. Pak Ahok Kita 20 aja. gitu. Pak Ahok sudah menawarkan juga ke swasta-swasta, sudah Iya. sounding. Iya, udah sounding. Tanggapannya, responnya mereka gimana Pak? Ya, mereka sih oke saja. Kalau cuma 2 miliar, 1 miliar, 2 miliar, mereka sih oke kelihatannya. Oh, gitu. Jadi Pak Ahok optimis ini bisa membantu untuk mengembalikan lahan hijau di puncak. Ya tidak bisa semua, tapi minimal kan lumayan kan. Jadi anak-anak sungai yang masuk ke hulunya Ciliwung misalnya, itu kita dam. Nah ini juga menolong petani-petani di sana untuk jadi sumber air. Termasuk bikinkan sumur juga buat mereka gitu. Ini nggak kerja sama pemerintahan Jawa Barat Pak, karena kan sebenarnya tanggung jawab. Ya kita ya bisa kerjasama, kita laporlah secara lisan. Ini kan jual beli biasa saja. Seperti pengusaha beli lahan dikerjain gitu. Terima kasih Pak Ahok. Pak, kemarin kan tentang dokter keluarga itu katanya sistem pembayarannya itu kapitasi, maksudnya gimana Pak? Nanti ada hitungannya kok, PT Askes sama FKUI sama RSCM akan bikin, terutama dari ID ya. Ini kan ID, ada PDUI, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia itu. Nah itu yang mereka akan formulakan seperti apa. Jadi secara prinsipnya begini. Soal angka kita belum ketemu lah, apa 7.000 rupiah per ini. Prinsipnya tuh kita kan taruh 3.000 orang. Satu rumah mungkin 3-4 orang, ini 1.000 rumah. Cari dokter yang praktek di sana siapa? Yang punya klinik misalnya, yang prakteknya siapa? Jadi si dokter ini bertugas ngawasin 3.000 orang ini nih. Bisa 1.000 rumah, bisa juga kurang dari 1.000 rumah. Nah sehingga kalau dokter mau dapat uangnya supaya tidak terpakai untuk sakit-sakit kecilnya mereka, kalau opname lain lagi kan, pasti si dokter akan melakukan preventif promotif kepada orang ini untuk hidup sehat. Nah kalau dia bandel, misalnya masih ngerokok, masih sembarangan jorok nih, nah dokter bisa ngajukan kepada kita nih. Nah saya mau ngurus deh, ini orang capek nih. Nah saya nanti bisa ketahuan kan siapa yang perlu kita bina. Untuk bina dia, untuk kita lakukan preventif promotif dilakukan oleh dinas, oleh lurah, RT RW, oleh tokoh masyarakat, mungkin tokoh agama, itu kan turun ke bawah. Jadi sistem gajinya gimana maksudnya? Jadi tidak pakai gaji, jadi bisa kita tentukan misalnya 7.000 rupiah. Kalau 3.000 orang berarti dokter itu kita akan bayar dia 21 juta per bulan. Kalau 3.000 yang sakit ya bangkrut ya, pasti dia akan masih rugi kan.
Tapi kalau dia jaga yang sakitnya hanya 50, cuma kasih obat-obat dasar, ya berarti dokter dapat uang dari situ. Oh, jadi Jadi semakin sehat masyarakat yang di bawah naungan dokter keluarga ini, maka dokter dapat uangnya lebih penuh. Itu bertahap setelah KJS atau sekaligus? Kita bisa langsung jalan ini, kita bisa bertahap langsung jalan ini. Nah makanya kita lagi formulakan seperti apa. Sama seperti sekarang kan, rujukan udah sama. Nah kita udah menghimbau masyarakat juga, kan memang di dalam undang-undang BPJS atau apapun, yang namanya jaminan kesehatan untuk orang miskin seperti gitu. Jadi kadang-kadang yang protes ini bukan orang miskin tuh, orang kelas menengah yang protes. Yang kami lakukan untuk orang miskin. Lalu bagaimana menilai orang miskin? Kami tidak mengatakan Anda punya motor atau punya toko kelontong. Tetapi kalau Anda sakit, Anda mau masuknya lewat puskesmas. Nah terus rujukannya ke RSUD dulu. RSUD yang kelas 3. Kalau kamu langsung ke kelas 3 yang swasta, ya kami tidak mau ladenin. Itu berarti Anda mampu. Nah ini kita tidak mau lakukan. Nah ini nanti langsung terpisah nih. Kalau yang mampu tidak mau ke puskesmas kan. Nah ini yang tidak mampu. Nah kita akan bantu mereka. Hari ini kan terjadi kekacauan. Orang yang udah masuk di swasta kelas 3, didatangin kawan-kawan oknum LSM, ditawarin pakai KJS gitu. Lalu ditawarin untuk gratis, ini tidak bisa seperti itu. Apa yang sudah ada di VIP, itu ditawarin untuk KJS turun. Atau dari tiba-tiba bikin KTP, padahal dia baru datang dari Bogor misalnya gitu. Itu tidak bisa kita ladenin. Makanya dengan sistem seperti ini tiap-tiap warga itu selain ada dokter keluarga, mereka juga didata per puskesmas yang dia suka dia pergi. Jadi kalau ada apa-apa di situ, kecuali kecelakaan ya. Kecelakaan dia bisa masuk ke rumah sakit, itu ada undang-undang. Semua rumah sakit swasta manapun kalau ada orang kecelakaan harus tanganin. Tapi kalau tidak kecelakaan, dia bisa masuk, sakit biasa bisa masuk lewat puskesmas gitu loh. Dari puskesmas baru dia dirujuk ke RSUD. RSUD penuh baru kita kirim ke swasta. Jadi urutannya jelas sebetulnya. Berarti ada dokter yang datang ke masyarakat sama dokter yang di puskesmas. Iya. Itu SDM-nya mencukupi nggak? Kan bukan ada masyarakat. Nanti kan kita masih kerjasama dengan PDUI. Dokter Umum Indonesia yang masih yang di bawah ID ya. Iya. Nanti mulai ke pembagian. Jadi intinya total harapan kami nanti setiap warga di DKI masing-masing ada dokter pribadinya. Jadi kalau kamu pusing nggak usah ke toko warteg beli obat cap singa gitu kan, nggak perlu lah gitu. Kamu tinggal datang ke dokter yang terdekat dengan rumah kamu. Nah, kalau kamu tidak suka dengan dokternya, kamu bisa lapor sama kita, ganti dokter misalnya gitu. Pak, kemarin Ketua Umum ID menyebutkan angka 15 juta per bulan untuk gaji ideal seorang dokter. Ya itu oke saja. Itu kalau kita kali 7.000 kali 3.000 21 juta. Nah kadang-kadang itu juga jadi persoalan lain juga. Coba lihat dokter-dokter yang top yang praktek. Dan ini mengatakan paling bisa nanganin 15 pasien kan. Coba kita ke dokter yang praktek, yang ngetop tuh. Mana 15 pasien? Pasien seharian itu bisa 50-100 pasien kali. Nah ya udahlah, itu haknya mereka. Yang kita ingin kerjasama dengan ID. Tolong kita saling membantu. Kalau Anda mau cari uang, dokter juga sekolahnya mahal, silakan di VIP, super VIP. Jangan cari di kelas 3 gitu loh. Tapi kalau dokter swasta terus ngotot seperti itu, ya kami mulai memperbanyak kelas 3 kami. Itu ya punya kelas 3 yang baik, dokter yang baik. Nah minimal warga DKI tidak ada lagi yang harus meninggal karena tidak dapat pelayanan kesehatan. Nah kalau KJS-nya Pak, kemarin Pak Bapak kan bilang KJS-nya tidak akan dicetak lagi dan tidak akan diantarkan door to door. Tapi kemarin Pak Gubernur bilang akan tetap dicetak. Nah itu memang dicetak, cuma cara pembagiannya supaya tidak terjadi, kan cetakan terbatas. Kalau kita mau semua ya 4,7 dibagikan. Tapi kan bisa terjadi seperti kasus GPK Gakin dulu, bagikan 1,2 juta, habis ternyata yang terima ini ada salah sasaran. Maka sekarang kita balik untuk tahap awal pencetakan, bagaimana kita cetak yang tercatat pernah berobat ke puskesmas. Oh jadi dicetaknya apa step by step gitu? Iya, karena kan mesin cetak juga supaya tidak, untuk apa beli sekaligus mesin cetak, totalnya udah itu berhenti, kan tidak efisien. Tapi nggak ada ini Pak syarat SKTM atau nggak ada? Tetap. Sementara masuk dulu, nanti baru kita kontrol. Tapi berarti datanya yang dari puskesmas itu? Karena persepsi kita orang kaya tidak mau pakai obat generik yang dasar.
tidak mau berobat ke puskesmas. Yang protesnya kan rata-rata kan sudah masuk di rumah sakit, minta ke swasta lagi, ke poliklinik swasta, poliklinik RSUD. Nah ini yang kita cegah. Jadi bagi kami sederhana saja persepsinya, orang kaya tidak mau masuk kelas 3, apalagi mulai masuknya lewat puskesmas. Kalau sampai ada masuk gimana? Berarti dia sebetulnya tuh ada utangnya banyak, nggak ada uang sebetulnya. Kalau ada uang siapa yang mau tidur di 8 ranjang satu kamar tidur? Jadi jangan lihat orang kaya, misalnya mobilnya kredit, rumahnya kredit, semua kredit, istrinya juga kartu kredit, utang lagi, yang cicil lagi, kalau capek. daya tampung puskesmas yang disebut tidak memadai. Jadi meskipun tenaga medisnya banyak, kalau daya Kita tampung tambah dokter. Makanya kan salah satu cara, rumah sakit seluruh dunia manapun, sistem kesehatan seluruh dunia dimanapun, tidak akan pernah cukup kalau semua orang dipaksakan untuk datang berobat ke rumah sakit. Kalau kita hitung kapasitas ranjang sama orang di seluruh dunia, yang misalnya di kota itu ya, tidak pernah cukup. Kenapa? Makanya seluruh dunia trennya apa? Preventif dan promotif ke depan. Ada primary care itu loh. Jadi semua di depan. Jadi pencegahan. Kalau kita kan belum sampai ke tingkat pencegahan. Kita rata-rata diare masih infus. Kalau parah dikit kena demam berdarah masih infus. Itu semua masih ranjang. Nah kalau itu dipaksakan semua dia bisa. Tapi kalau mereka dilatih dengan baik, tidak perlu dia sakit sebetulnya. Nah itu yang kita lakukan sekarang kerjasama dengan IDI. Kebetulan Itu semenjak Pak Novizal itu belum ada bikin mapping untuk rusun ini akan di mana, rusun ini akan di mana, peta-peta rusun yang akan dibangun gitu. Pak Kadis yang baru sedang kerjakan. Nah, Kita sudah ada kok mau bangun di mana. Maka kita mau beli lahan sekarang. Jadi kalau kita ada kawasan kumuh, ada beberapa pemilik lahan yang baik. Tadi saya baru datang dari keluarga Pak Katap. Beliau punya tanah 2,3 hektar sertifikat, terus 2,6 hektar girik. Bayangkan 2,3 sama 2,6 hektar, berarti 4,8 hektar, hampir 4,9 hektar. Beliau mengatakan begini, anaknya datang, dia bilang begini, kebetulan dokter juga. Dia bilang, ayah kami tidak ikhlas kalau tanah dijual kepada properti. Karena biasanya kalau jual kepada properti, pasti semua yang tinggal di sini akan diusir. Nah, tapi kalau jual kepada Pemprov, kami mau. Kenapa? Karena Pemprov sudah berjanji akan menghilangkan kawasan kumuh tanpa menghilangkan orang miskinnya gitu loh. Nah, artinya apa? Ini kan tanahnya kan sudah didudukin oleh penghuni-penghuni yang tidak resmi ini. Nah kalau dia jual pada kami murah-murah di bawah NJOP, malahan tadi saya lihat suratnya yang girik dikasih gratis malahan. Jadi kami hanya bayar yang bersertifikat. Itu pun kita bayar akan di bawah NJOP, setengah kira-kira dari NJOP. Nah kita akan anggarkan, nah itu langsung dinas perumahan di tengah kota seperti ini, kita akan bangunkan 60% untuk rumah susun, termasuk yang terpadu tadi ya, ada pasar, ada kesehatan itu, 40% kalau rawa-rawa jadi waduk, kalau dia tinggi akan jadi taman bermain. Jadi pola kita mapping jelas kok sebetulnya. Semua kawasan kumuh kita mau beli yang di atas sertifikat orang, itu mapping sudah ada. Nah cuma bedanya apa? Itulah konsolidasi tanah. Kami akan bongkar habis, tapi orang kumuh tetap tinggal di sana. Nah itu yang kita lakukan. Kita tidak jual, tidak sewakan, tapi dia harus bayar iuran untuk hidup bersama ini gitu. Nah pola yang mau dilakukan dengan dari Trisakti lebih bagus lagi untuk bedah kampung satu RT di Pademangan Barat. Dibangunkan ke atas, bawahnya dibuatkan ruko. Nah kita mau bikin koperasi pada mereka. Jadi semua penghuni menjadi anggota koperasi. Lalu ruko-ruko yang disewakan itu bisa membantu membiayai, kan mereka tergabung dalam PPRS kan, sama penghuni rumah susun. Nah uangnya selain dari iuran juga dapat tambahan dari penghasilan. Nah mau kita uji coba satu di Pademangan Barat lagi dimatangkan. Kalau itu betul-betul tanahnya punya masyarakat, asli punya masyarakat, kita bedah kampung seperti itu. Ini tahun samping ya. Aku mesti ketemu orang dulu. Terima kasih Pak. Kalau kita hitung total bisa tahu 7 miliar untuk koleksi 40.000, 50.000 orang. Tapi dari BKT bisa dilihat kan, dari konsultan itu kan bisa tempat untuk apa sewa kita punya, makan, snack kita punya, terus perangkat komputer,
kita punya, ngambil data ini kita udah punya, bisa mau sewa psikolog kita udah punya, nah berapa itu kita potong-potong mungkin kan jadi kecil. 66 saya belajar Itu bagus itu dapat. Iya. Ini kalau telepon kita mau pindah ke sini tadi. Silakan Pak. Saya udah lihat kemarin kapalnya dari Pak El. Oh gitu ya. Kemarin itu. Alex. Ya gimana Pak? Apa yang bisa kita bantu Pak? ya ini Ini udah luar biasa Bapak bantu kami ini. secara singkat saya mau menjelaskan dulu apa dan siapa itu Dr. Sher. Dr. Sher ini lahir dari keyakinan dan pengalaman kami. Banyak di antara kami adalah aktivis-aktivis yang bergerak di segala bidang, khususnya di bidang medis. Dan suatu saat terpikirkan oleh kami untuk menghimpun diri kami dengan visi dan misi yang jelas di dalam sebuah organisasi, karena orang seperti saya dan setiap dari kita orang seperti saya akan lebih dulu rasanya meninggalkan dunia kita ini. Itu rasanya Pak, prakteknya belum Pak. Semalam teman saya baru meninggal Pak, Ya. olahraga gitu baik. Itu cuma Tidak ada jaminan. nggak salah minum. Di mobil lagi rame-rame, dia minum ini. Itu Ini. bukan. Yang buat Lap lap mobil itu Kaca. minum. Gimana? Iya, enggak. Dia biasa minum tuh langsung kan teguk gitu. Jadi udah berasa tapi udah keburu Ya masuk. masuk. Terus dia nggak ada air, nggak bisa hajar minum. Harusnya kan kalau kena gitu kan minum air putih sebanyak mungkin. Baru kita ke rumah sakit. Tidak sempat, meninggal. Bisa makan teratur, olahraga teratur, punya orang semua. Musibah bener. Memang itu shock aku juga tadi. Langsung mau kubur, muslim kan kuburnya cepat ya. Wah, gue gak keburu lagi, dia langsung kasih tahu dia lagi. Shock semua teman-teman. Ya itu Pak, cerita Ya. soal itu Pak. Kami ingin supaya ide yang kami tuangkan dalam visi dan misi Dr. Sher ini agar tetap langgeng. Orangnya boleh pergi, tapi ide dan terutama karyanya harus tetap langgeng. Bapak ini kapalnya belayar ke seluruh Indonesia Pak ya? Keinginannya begitu. Berapa gelos ton punya kapal Pak? 114 ton, 23,5 meter panjang, 6,5 meter lebar. Ini kapal rumah sakit apung terkecil yang ada. Iya, kecil ini. Kecil. Kayu lagi Pak, ini udah Kayu. berapa tahun Pak ya? 4 tahun kelima ini. Tahun kelima kapal. Ya. Tahun kelima sejak pembuatan. Tiap bulan mesti tiap tahun docking gitu Mas. Mestinya. Tiap tahun harus docking Pak. Kalau kayu gitu harus docking tuh. Ya. Setahun harus berapa kali tuh. Ya, saya diajarkan supaya jangan di laut saja, tapi juga pindah-pindah laut dan sungai. Tadi si Bapak bilang katanya masuk ke Ciliwung. Masuk di mana? Dia soalnya bloknya 2,5 meter. Aku bilang Draftnya 2,5. sekarang Soalnya sungai sama laut punya apa? Beda. Dia punya ruas itu beda. Kalau laut tuh dia mesti agak biasa tajam. Nah, sekarang dia nggak dokternya apa bersandar bingung katanya. Aku bilang ke Pantai Mutiara aja dekat rumah Pak Basuki. Kalau bersandar sih tidak masalah. Nggak bisa Pak katanya. Kurang masuk. Kami sudah pernah tanya mau. Oh, Pantai Mutiara. Pantai Mutiara nggak bisa. Jalan. Ini 2,5 meter wah. Kami pikir untuk ke Bahtera Jaya ya namanya. Kami sekarang dapat tempat nginep di Muara Baru, tapi kapal ini kasihan dihajar terus. Belakangnya sudah hancur. Ditabrak tuh saya Ditabrak kapal. terus. Tetangga. Kami mau keluar Saya kemarin. mau taruh di Kali Adem juga nggak cukup dalam kali ya. Kami pernah lihat di Bahtera Jaya itu. Yang punya kami Pak, kami ada pelabuhan lagi di Muara Angke. Oke. Nah, ada Seci Kali Adem. Bisa draftnya berapa meter itu Pak? 2,75. Bapak butuh 2,75 ya? Ya, draft kami 2,75.
Saya cek dulu Pak ya, draftnya Pak ya. Dia selain pelabuhan apa bisa kita bantu Pak? Izin. Ini yang hal yang mepet sih Pak, soalnya kita mau keluar tanggal 16 ini, tapi izin berlayar pada bingung mau keluarinnya jenis izin berlayar apa. Jadi surat-suratnya lagi dikejar 1 hari ini. Izin berlayar. Pak udah. Tapi dari layar beda kali. Mereka menanyakan jenis kapal apa, ini kapal barang bukan, kapal angkut manusia. Kapal ikan mudan. Kapal dan lain-lain aja tuh. Iya. Ambulans pun nggak usah masuk itu. Ambulan juga bukan, karena ini rumah sakit. Apa umur kapalnya? Kalau kami beli baru setahun ini kapal, kami beli kapal bekas. Oh di Roba ya? Ini rombak. Kapal ini sebagai rumah sakit perjalanan perdana yang kami lakukan pada tanggal 16-17 Maret ini. Jadi lusa dan Sabtu dan hari Minggu. Teleponnya Pak Pristono udah punya belum? Belum. Respon. Tata aja. Teleponnya kosong. Coba kontak ya. Respon. Dia mau belayar kemana lagi nih? Sudah dari Kepulauan Seribu kami mau Balik kesehatan itu ya? Pulau Panggang. Itu kelebihan di kapalnya apa ya kira-kira? Banyak pulau Seribu yang banyak pulau yang tidak terjangkau. Ini seperti baksos aja keliling. Jadi katanya kan si Bapak selama ini udah banyak puskesmas ya. Sudah ada puskesmas, tapi kalau untuk yang spesifiknya ya, dokter ya, itu operasi itu bisa dilaksanakan di kapal ya. Operasi kecil atau mana? Minor dan mayor. mayor operasi besar dulu bisa kita lakukan. Terus kapal. Ya. Jadi ini bukan baksos dalam pengertian konvensional kita. Ini adalah benar-benar sebuah pelayanan Rumah sakit. medis, rumah sakit, Masih terapung. rumah sakit terapung. Mungkin ini yang cocok untuk daerah-daerah kecil, daerah kepulauan yang tidak punya rumah sakit. Betul. Ya orang nggak punya. Iya, Betul. Di Pulau Seribu. carinya yang Di Pulau Seribu ada rumah sakit. ada. Ada rumah sakit. Di Tapi Pulau ada. apa? Di Pulau Panggang Panggang. tersebut. Oh, Pulau Panggang tersebut. Oh. Cuma kadang-kadang dokternya yang masalah. Kami di sana nggak ada spesialisasi sampai saat ini di rumah sakit tersebut. Jadi tidak ada yang mau ke sana. Iya. Sama kasus beli itu nggak sama. Lu gaji 30 juta pun dia nggak mau. Betul. Nah, Itu dan kami persoalan itu. Jadi soalnya kita lebih terjebak ke persoalan sekarang sebetulnya kalau mau yang lebih murah ya. Sebetulnya mengetuk hati dokter-dokter bedah spesialis Untuk yang mau menyediakan waktunya seminggu tuh setengah hari atau 1 hari. Dulu yang di PUD itu loh, dokter Santoso, Aliandu, itu ya. almarhum. Itu dia lakukan di Atma Jaya. Adik saya dokter Pak. Dia dosis itu. Sekarang anaknya juga lakukan. Sekarang anaknya di Bangka kalau nggak salah. Dia ke daerah. Anaknya juga dokter. Dokter ahli bedah. Di Bangka dia pulang. Aliandu yang suka bola itu saudaranya tahu apa ya masalah bola itu yang dulu terkenal pelatih itu masalah omnya atau apa Orang Flores. orang Flores dia lakukan jadi dia dokter hebat dia boleh selalu tiap minggu itu dia ambil satu waktu untuk nanganin orang atau dia dalam 1 tahun dia ngambil seminggu untuk pulang ke kampung-kampung itu untuk lakukan bedah. Nah, dokter bedah ini sedikit. Nah kami kira memang itu yang persoalan. Saya pikir persoalan paling besar hari ini bukan tidak ada rumah sakit lagi. Bapak kalau lihat rumah sakit kami Pak, RSUD Pak, kalah Pak swasta Pak, keren sekali Pak rumah sakit Pak semua. Yang kita nggak punya ini sekarang dokter ya, yang mau karena ya sekarang kita misalnya orang sakit di opname di VIP, dokternya bolak-balik datang, bukan baik hati, tiap revisi dapat duit itu.
Tapi jangan mengerti, kita pikir, oh dokternya baik, ramah ya, tiap sebentar-bentar datang, nanti dokter ini datang lagi, dokter ini datang. Coba kelas 3. Banyak nggak dokter yang datang? Sedikit. Nah ini persoalan, saya bicara di ID kemarin. Saya sampai ngomong agak keras kan. Kalau Anda mau cari untung di VIP, saya tutup mata. Mau super VIP, saya tutup mata. Jadi kalau kelas 3, saya sikat kamu, saya bilang. Kelas 3 Anda keterlaluan, itu kan bagian dari kewajiban undang-undang 25%. Nah memang kasusnya sama seperti teman saya lakukan itu. Tiap bulan habiskan uang 50 juta. Punya ambulan, punya dokter, keliling untuk bantu daerah-daerah yang tidak terjangkau. Nah, orang tidak bisa, ini kuratif lah. Nah kita sekarang lagi mengarah ke preventif, karena kuratif berapapun kita ambruk. Tidak sanggup. Nah, kita kerja sama RSCM segala macam. Di Belitung Timur saya bilang, untuk apa Anda datang? Tidak perlu. Tapi dasar masyarakat kan namanya ada dokter datang pasti mau kan, dapat vitamin, dapat apa juga. Nah itu kita kekurangan dokter preventif Pak, sama promotif. Nah kita lagi mau kerjasama dengan FKUI, RSCM. Kita ingin turun ke lapangan Pak. Halo Pak, ini Pak, itu yang di Kali Adem, itu draft airnya berapa draft untuk pelabuhan? 2,75 masuk nggak kapalnya? Iya, kan kita ini ada yayasan, dia punya kapal yang 100-an ton ya Pak ya. Itu rumah sakit terapung sebenarnya Pak. Dia cari tempat parkir susah. Kalau daerah kita itu bisa masuk, kita bisa kasih gratis parkir di sana Pak. 2,75. Bisa. Halo. Bisa nggak saya suruh hubungi? Ini persoalan itu kita kurang dokter Pak, sampai hati sudah Bapak. Bukan kurang kapal lagi Pak. Makanya nanti kalau di launching sekalian dipromosiin siapa yang mau Pak itu bisa nggak numpang di sana? Iya kan? Iya. 2,75. Ini yayasan. Ya. Kalau 2 bisa masuk, terus satu lagi yang dia penting, kita mau belayar ke Pulau Seribu segala macam. Izin layarnya itu katanya orang bapak nggak bisa keluarkan, jenis kapal apa katanya. Di atas bukan hak bapak lagi Pak ya. Saya suruh yayasan kontak bapak aja Pak ya, supaya bisa urus Pak izin-izinnya. Main dia memang jenis kapal nggak jelas ya, terus saya udah lain-lain pusing amat saya bilang. Jenis kapal lain-lain aja udah. Iya, iya bukan ambulan juga loh, ini betul-betul rumah sakit nih, rumah sakit terapung sebetulnya. Ya, di Pulau Seribu masih butuh juga kadang-kadang sebagainya. Oke, makasih Pak. Ya, hubungin Pak Priston. Beliau tidak suka dipanggil Pak Udar. Pak Ya apalagi koran bisa Kriston. Pak Udar kesannya mungkin kurang bagus. Saya juga salah manggil dulu. Jangan salah manggil, jadi kalau saya salah manggil nama tidak dibantu nanti. Ya tentang preventif tadi, kami juga merencanakan mengadakan penyuluhan untuk anak-anak SD Ya, itu 01 dan 03 perilaku hidup sehat dan bersih PHSB, ya. PHBS, bersih dan sehat. UKS Pak, kita ada program UKS. Ya, jadi kami sudah menghubungi kepala sekolahnya dan kami akan memberikan penyuluhan hari Sabtu pagi jam 7. Ekskulnya anak-anak itu. Nah, kami sudah mengantongi 14 nama pasien yang akan dibedah. Ada bedah minor, ada bedah mayornya. Ini nama yayasan Pak, yayasan. Yayasan Dokter Peduli
Udah berapa tahun Pak yayasan? Yayasan ini sudah 4 tahun. Mungkin bisa kontak nama dinas kesehatan, apa yang bisa disinkronkan. Sebetulnya agak repot, kalau soal kapal ini memang agak repot. Tetap costnya sama seperti kita ambulan jalan itu, baik yang rusak dan rusak itu, memang itu tidak mudah nih, pekerjaan ini tidak mudah Pak. Sebetulnya bagi saya tuh, udah ini tidak mudah secara teknis, secara biaya, kapal-kapal seperti ini, ditambah lagi dokternya tidak cukup, wah, itu yang repot. Betul, ya. Seci saja akhirnya putuskan ya sambil Seci kan di darat. Dia yang bikin di darat, orangnya diangkut. Kalau menurut saya sih kunci di dokter Pak, sama yang yang primer ya. Kita harus kita lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik. Kalau dokter-dokter hebat tuh yang mesti mau menyumbangkan waktunya. Ajar ribut kadang-kadang Pak. Ya cukup itu harus susah. Dokter bagus-bagus jadi struktural. Iya rumah sakit, mau rapat nih. Perawat-perawat katanya kurang perawat, tapi perawat-perawat ditarik ke struktural. Padahal kalau kita ngomong administrasi, kepala rumah sakit tidak perlu dokter. Orang ekonomi juga bisa, administrasi. Kita selalu seperti itu. Kepala dinas kesehatan mesti juga dokter, belum tentu sebetulnya. Itu yang itu. Alih profesi. Kita seorang ekonom tidak bisa jadi perawat. Tapi seorang perawat untuk apa ditarik ke sini gitu. Makanya waktu kita buat seleksi promosi terbuka lurah camat, khusus guru dan perawat tidak boleh ikut. Dan kesehatan pendidikan tidak boleh ikut. Yang lain boleh. Soalnya ada juga yang guru mau jadi lurah. Ada kirim surat. Mungkin jadi Pak Lurah boleh juga kan dihargai sekampung kan Pak Lurah kampungnya kan itu yang masalah. Merasa salah jurusan. Golongan berapa sekarang maksudnya? 4T. Dapat itu ya. Nah kami kan tanggal 16-17 ini launching kapal ini boleh dikata begitu. Ya, kalau Pak Wagub ada sempat barangkali 1 jam. Di mana nih posisinya? Ikut kami ke Pulau Panggang, Bapak naik speedboat Bapak 1 jam sampai kan? 1 jam setengah. Ya. Nah, kalau sih jangan hari kerja aja. Dan juga jangan hari Minggu. Kita minggu juga rapat Pak. Ya Kita hari Sabtu ini Pak. Hari Sabtu itu saya masih pertimbangan Pak. Kadang-kadang tuh saya hanya punya 1 hari yang bisa mandi jam 9 pagi cuma hari Sabtu. Yang lain tidak ada lagi saya waktu yang boleh mandinya. Kata teman saya, orang itu kerjanya keras sampai tengah malam pun masih ada 1 hari atau setengah hari atau sepertiga hari lakukan sesuatu yang dia suka. Repot ya. Ini off the record ya. Artinya nggak mandi. artinya kita bisa kasih ngurusin pohon, ngurusin apa, jadi ada sesuatu yang kita tuh tidak ada urusan. Kalau kita dari setengah 8 pagi nyampe sudah sampai malam Pak, terus itu ganti topik lagi Pak, di situ topiknya beda, ini topik pindah sana topik beda lagi Pak, nyambung Pak, sampai makan siang makan malam pun rapat Pak itu. Jadi kalau saya pikir Sabtu pagi saya dipakai lagi. Saya kan tinggal di Pantai Mutiara Pak. Banyak tetangga-tetangga temen punya kapal semua. Itu hampir kalau ketemu tuh pasti ngajak mancing apa. Bapak percaya Pak, saya di Belitung tuh ada bukit. Tahun 99 dulu saya dapat, tahun 2001 saya beli. Saya bikin jalan. Nah, ini ada bukit, saya bikin jalan tembus di balik bukit Pak. Lalu di balik bukit ini ada pantai sendiri, ada kayak 3 teluk, terus ada juga langsung tempat mancing Pak. Langsung 4 meter Pak. Wah, jadi jeep saya bawa mobil bisa langsung nyanggar ke situ, tidak perlu ke laut, langsung 4 meter Pak. Namanya ikan besar 3,5 kilo ikan itu biasa Pak. Kalau di musim Pak. Kalau di musim bisa sekarung orang dapat ikan. Itu karena alami kan. Penyu masih naik, saya tutupin tembok.
Nah, saya beli pancing juga kan, orang kan pada suka mancing. Saya juga beli loh Pak. Sampai hari ini Pak, saya nggak pernah lemparin pancing saya ke situ Pak. Kenapa? Tiap kali saya datang ketemu orang ada masalah ngomong. Jadi saya tidak pernah mancing sampai itu. Saya tidak pernah mancing sampai hari ini Pak situ Pak. Jadi saya cuma pernah narik sekali. Saking pas dia datang sempat, kalau bapak nih lihat orang mancing dapat ikan, saya bilang pinjam saya narik aja deh. Pinjam pancingnya buat narik aja Pak. Ya jadi makanya saya pikir ya itu yang nonton juga sudah nggak ada waktu Pak. Jadi pengen di rumah ya sama anak-anak yang nonton juga film-film ini kan. Sekarang ada TV murah-murah, 3D cukup menghibur lah. 3 dimensi. Jadi kita masih bukan saya tidak mau Sabtu Pak, tapi kadang-kadang kita juga keluar. Biasanya Sabtu siang juga kita juga banyak acara. Aku bantang harus juga saya tidak berani jalan. Tapi kita siang mau Pak. Biasanya itu Pak Gub yang suka ini. Nah ya, suruh Pak Gub lagi. Bisa. Karena ini Bapak mungkin Pak Gub yang lebih ini. Suka pantai juga ya. Pak Gub kalau saya itu memang udah ini rumah sakit apung swasta yang pertama di Indonesia. Ada kita rumah sakit apung lainnya tapi milik TNI AL. Rumah sakit Dr. Surarso. Jadi yang penting saya pikir izin pelabuhan, Iya. terus soal apa yang bisa kerjasamakan dengan dinas kesehatan. Sudah dikolaborasi dengan Kami memang lebih cenderung memang mengarah ke dokter-dokternya sekarang Pak. Ya, Bukan fasilitas. Saya punya kira-kira 200-an dokter yang tergabung di dalam dokter. Itu yang harus lakukan preventif promotif Pak. Betul. Dan mereka tidak perlu terikat di kapal juga Pak. Di Benar. darat bisa Pak. Jadi saya nanti hubungin dengan Pak Sugino nanti atur terutama daerah-daerah yang kumuh. Daerah-daerah yang kumuh untuk lakukan preventif tadi sama promotif tadi Pak. Itu penting. Ya. Ya kita sebenarnya kami punya konsep, kami ingin sekali itu orang yang kurang beruntung ini yang berpenghasilan rendah. Dia datang ke puskesmas pun pakai transport. Dia mau datang sana pun mesti ditemanin keluarganya. Sedangkan keluarganya kerja sudah setengah mati, tidak bisa, tidak kerja. Kalau tidak kerja tidak dapat penghasilan. Sedangkan penghasilannya pas-pasan untuk harian. Nah sehingga orang-orang yang sakit seperti ini terabaikan di rumah. Di rumah yang panas lagi, yang sempit lagi. Nah kami menginginkan tuh ada dokter yang mendatangi mereka sebetulnya. Untuk melihat apa yang salah di mereka. Dan kalau yang perlu kita langsung mesti diopname, kontak ambulan, ambulan datang. Untuk bawa mereka. Kalau dia tidak mampu sebagai orang tua, dia sakit, dia tidak mampu yang ngurus, kami akan titipkan ke panti werda kami Pak. Itu konsep kami sekarang. Kita di panti werda, kalau dia ada sehat, dia merasa ingin pulang ke rumahnya, ya dia boleh pulang. Tapi kalau dia merasa tinggal sini lebih enak, ya dia tinggal di sini. Karena bayangkan seseorang dari keluarga tidak mampu, anaknya kerja seharian. Kalau orang mampu kan gampang, bayar babysitter untuk tungguin lansia. Jadi orang tidak mampu, siapa yang masakin buat dia? Dia sakit. Nah ini yang kita butuh, makanya kita butuh lurah, camat yang punya hati Pak. Salah satu persyaratan yang kami mau lakukan istilahnya lelang terbuka, sebetulnya seleksi dan promosi terbuka ya Pak Gub lebih bagus Pak. Itu untuk itu. Jadi si pemerhati. Jadi seorang lurah harus bisa mengatur RW RT sampai bisa tahu persis keluarganya punya masalah apa. Dari sisi rumah, dari sisi kesehatan, pendidikan, sampai dia mau usaha. Nah itu yang kita mau lakukan. Kalau dia kumuh, kita cari tahu. Kalau lurah cari tahu, ini sertifikat siapa? Jakarta ini semua bertuan. Pasti ini dibangun rumah kumuh di atas tanah orang. Ya, kalau tanah orang punya siapa, kami mau beli. Karena pasti jualnya di bawah NJOP. 60% kami bangunkan rumah yang sehat, 40% untuk terbuka hijau. Nah itu yang kami pikir kita lakukan seperti itu Pak. Nah kita minta, kalau kapal tentu
Ya ini mohon maaf Pak, saya menghargai yang Bapak lakukan. Susah mencari orang seperti Bapak gitu Pak, mau ke korban lakukan seperti itu. Tapi yang kita lakukan hanya bantuan sosial semacam ini. Kalau yang pas kapal Bapak datang, yang kapal Bapak datang ya tewas dia di situ. Makanya kita butuh satu sistem keadilan sosial. Jadi tidak ada yang belas kasihan siapapun, dia bisa tunjukkan KTP, dia bisa dilayani di puskesmas. Nah hanya sekarang kita mengakui kami kekurangan yang paling utama bicara kesehatan adalah mental dokter, mental perawat. Nah kalau kita bawa punya 200 lebih dokter, kontak Pak Sugino, kita bisa bagikan tuh. Mereka tinggal sebut saja, dia mau bantu di puskesmas yang lini terdepan, seminggu berapa kali. Misalnya saya dulu Pak, saya 13 tahun di yayasan Pak. Misalnya orang muslim mewakafkan diri gitu kata saya gitu. Nah saya komitmen sama diri saya dulu. Saya tidak pernah ngajak keluarga saya makan malam minggu. Jam 5 sore saya sudah mulai di kelas 3 rumah sakit. Saya kerjakan bertahun-tahun ya di Jakarta. Hari Minggu sore saya itu di rel kereta api Pak, sama teman saya ngurusin orang-orang kena koreng yang kusta. Nah itu yang ya udah ya, itu yang saya lakukan. Dan itu saya menyisikan waktu saya. Nah lalu saya selalu tiap Selasa saya Senin off gitu. Karena kita pengusaha kita bisa tidak ke kantor, kerja di rumah. Nah Selasa biasanya saya sudah ke Belitung. Nah saya Jumat saya kembali. Nah biasanya kalau Selasa sebelum berangkat atau Rabu baru berangkat saya mesti datang lagi. Nah saya kira kita butuh orang-orang yang punya komitmen seperti itu. Dia dokter, dia perawat, terutama dokter yang spesialis ya. Nah dia mau menyediakan misalnya seminggu 2 jam. Atau dia sebulan, dia 2-3 hari. Nanti kita tempatkan di rumah sakit. Kita punya banyak dari luar negeri sebetulnya teman. Mau datang, jadi orang luar negeri kerjakan dia ada ya summer holiday atau apa-apa holiday, kita punya banyak nih. Tapi kita nyangkut di ID tidak kasih mereka praktek. Nah itu mesti dinas yang bantu. Saya ketemu dari Norwegia ada orang kita, dari yang kemarin dari Belanda. Mereka mau. Orang Indonesia nih, yang tapi udah jadi warga negara sana, mereka ingin sambil liburan di Indonesia, mereka manfaatkan waktu untuk lakukan ini Pak. Ini perizinan selalu kita kesulitan. Nah karena ini tuh kan mau kasih. Dari segala. Kadang saya bukan, kalau ini mau kasih rekomendasi boleh, cuma seperti apa, sebagian oknum dokter merasa takut bersaing, makanya saya marah. Saya bilang, kalau Anda, saya katakan, tidak mampu memberikan waktu gratis Anda, ketika ada dokter lain mau kasih, kenapa Anda halangi? Kalau dia bukan selamanya praktek di sini, kalau dia praktek baru kita salahkan. Kalau dia sepanjang tahun, kalau dia mau sampai meninggal pun di sini, kalau gratis, kenapa tidak dikasih? Kecuali Anda sanggup lakukan, saya bilang. Kenapa mental Anda seperti ini gitu? Itu yang terjadi di kita Pak. Banyak dokter-dokter yang mau datang bantu, kita tolak. Alasannya itu tadi, kita pun sudah sanggup. Ya saya tahu Anda sanggup, Anda kalau tidak sanggup tidak pungut uang gitu loh. Terus dia bilang apa? Kami juga lakukan baksos. Kami lakukan. Ya sudah, kalau Anda lakukan baksos berarti kan masih tidak cukup. Ini lakukan baksos saya tahu Pak. Tapi baksos juga perlu sponsor dari obat-obatan punya Pak. Ada panitia punya Pak, itu persoalan. Kalau kita mau berdebat itu jadi marah-marahan. Dokter semua kan tahu, saya urus dokter dari kecil. Dari ibu saya punya apotek ngurusin dokter, dia praktek. Saya tahu persis kok dokter kok, namanya dokter banyak kelakuan, dia tahu persis. Adik saya dokter, sepupu saya dokter, suaminya dokter, ipar saya dokter, ipar sepupu dokter. Terlalu banyak dokter saya berteman. Dokter yang baik ada, banyak. Tapi kita mesti gabungkan itu Pak. Makanya saya berpikir kalau Jakarta, orang berpikir Jakarta sudah maju ditinggal, salah. Jakarta ini ada 4,7 juta orang yang tidak sanggup berobat Pak kalau sakit Pak. Kami punya daerah jelajah pelayanan kami di Semper. Itu pemulung. Mereka ada sebagian yang hidup dari kais mengais, ada sisa makanan yang mereka daur ulang. Banyak Pak itu secara manusia sudah nggak bisa kita lihat lagi. Airnya saya ambil
sampel dari 4 sumur, MCK-nya berdekatan satu dengan yang lainnya. Airnya tidak layak konsumsi. Kita tahu semua Pak data itu Pak. Maka Ya. kita mau bedah kampung Pak. Bapak kalau cek lagi lebih takut. Tadi baru kita rapat dengan Dishub terminal. Pak Gubernur sudah perintahkan. Hasil cek dokter, darah dari orang yang kerja di terminal, pedagang kaki 5 yang di situ, semua sudah mengandung timbal di atas normal. Kenapa? Karena terminal kita kurang hijau. Para pedagang penempatan dengan yang berasap dengan yang dagang ini beda. Makanya kita mau rancang, makanya kita stop, tidak ada lagi rehab terminal. Kita mau buat detail engineering desainnya tahun ini, tahun depan kita mau rombak total semua terminal. Yang lebih sehat, yang lebih hijau untuk semua orang di situ. Dia mobil buang asap semua masih jelas. Nah, belum lagi Bapak bicara ke Muara Angke. Itu kerang-kerang semua ngandung timbalnya merkuri semua ada 10-20 kali dari yang normal. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi itu? Stop mereka kerja. Tidak mungkin. Ini Teluk Jakarta sudah terkontaminasi. Satu-satu cara apa? Membuat reklamasi pulau di bendung. Supaya semua yang kotor ini jadi satu waduk baru, kita membuat pengolahan air limbah di situ. Jadi sumber bahan baku air. Jadi waduk pengolahan air limbah sehingga pantai di depannya ini menjadi pantai yang baru, nelayan yang baru. Masalahnya kalau swasta dia bikin pulau hanya jual 2 orang kaya. Kita bikin 5% dia tidak mau. Kita mau buat deal sama mereka. Kita minta ada satu pulau yang hitungannya itu adalah untuk nelayan-nelayan, untuk milik publik. Jadi pulau tidak konotasi sebagai orang kaya. Nah, ini yang kita mau lakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Itu yang kita pikir seperti itu Pak. Makanya bagi saya sekarang persoalan semua masalah kami tahu. Kajiannya puluhan ratusan Pak. Bapak ngomong apa saja kami punya data Pak. Mau data air, mau data apa kami punya Pak. Dokter, profesor semua kerjakan kok. Solusi kami tahu semua. Tapi pesannya apa? Kita kekurangan orang yang mau ikut terjun. Kita tidak mungkin semua mesti digaji, semua dokter terjun mesti digaji. Nah, makanya kita butuh kawan-kawannya di yayasan-yayasan ini untuk tertarik. Nah, kalau kapal Pak, kami ya cuma bisa bantu. Terus kalau memang tertarik nggak kami bikin rumah sakit terapung seperti Bapak? Saya harus jawab tidak. Karena sangat berat kosnya, dan ini tidak mudah. Punya kapal tidak ada dokter tidak ada gunanya. Bagi saya seperti itu. Nah, kita mesti bangun sistem preventif promotif lebih ketat. Dan kita mesti perbaiki rumah-rumah yang tidak sehat, kita mau perbaiki. Itu sih Pak. Jadi nanti kontak ya, Pak udah Pak Pristono. Salah, aku harus panggilnya salah. Dia langsung protes tuh. Saya tidak mau dipanggil itu Pak. Nama saya bukan itu katanya. Tapi publik tahunya ya Kristono, betul baca-baca di koran. Karena dia nggak pernah pakai keluar nama aslinya. Kalau di saya kan nama asli kan depan nggak, maksudnya kan dua huruf. Saya lebih suka kebiasaan panggil nama depan kan. Ini orangnya baik Pak, bisa cepat kok, bisa minta cepat. Saya kira itu Pak, saya harus geser rapat lagi Pak. Ya, oke. Jadi kalau bisa kami mohon kalau Bapak bisa hadir hari Sabtu atau Pak Bung. Ini orang Pak Gub, dia bukan orang saya nih, dia orang Pak Gub ini. Saya kenal dia dari Pak Gub. Nah, sebelum ini juga udah kenal. Kenalnya berantem mulu sama dia Pak. Nggak cocok Pak, jaringannya kurang cocok sama saya Pak. Kita foto sama Dr. Lee. Iya. Kalau Dr. Lee nggak bayar, yang lain suruh bayar. Ya ikut Pak. Dia ingat kalau kesehatannya. Saya temannya Esther Musuh. 3. Lalu lagi. 1, 2, 3. Tunggu. Terima kasih. Kami sesudah ini mau ke Bangka dan Belitung. Boleh kontak adik saya. Adik saya bupati di sana. Dia mau ke Belitung kali Nah, ini. kalau Bapak mau ke pulau-pulau kecil di Belitung Timur, kalau Belitung itu betul Pak. Itu kadang-kadang mereka tuh butuh. Itu banyak orang Jakarta di Pulau Batun, apa itu ada batas itu. Dari Atmajaya dulu. Iya, Atmajaya.
Ya. Masih. Terima kasih Pak. Oke. Nanti yang masalah lain di sana kan sudah sama Pak Aji. Iya. Ya, tadi saya ada pesan Pak Aji untuk kalau memang ada masyarakat di pulau lain, dia jemput pakai ambulan untuk bawa ke Pulau Bangka supaya bisa melayani. Terima kasih. Sama. Nanti kalau Sakit ya. Iya, iya. Dana Jadi kira-kira seperti yang asuransi dah Pak. tahu tadi Pak. Tapi Dana kalau yang asuransi titipkan kepada si ini. yang paling memungkinkan berapa Pak skemanya? 10.000, 7.000 atau 20.000? Maka kita belum tahu. Cuman kira-kira Kalau 20.000 nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena uang kita 23.000. Berarti antara Jadi kalau 7.000. kita gunakan yang biasa 23.000, sebetulnya hitungan dokter itu cuma 7.000. Yang di primer itu cuma 7.000 kapitasinya. saya ulangi Pak, dana ini dititipkan di awal Pak ya. Iya. Sifatnya langsung. Langsung itu artinya Per bulan lah. sakit nggak sakit si dokter akan dapat ini. Iya. Wih, enak banget Pak. Itu sistem dilakukan. Iya, Daripada ini kita habisin uang-uang, habis di promosi segala macam tidak jelas. Ini masyarakat kan jelas. Jadi kita tuh membayarin masyarakat sebetulnya, Pak. Makanya itu yang kita minta sebetulnya nanti ke depan Perda Jamkesda itu masyarakat yang mampu kan kita ambil debit uangnya dari tabungan. Tapi ini kan apa ya, enak di dokter kali ya. Kalau Belum misalkan tentu juga. masyarakatnya sehat. Dia harus jaga. Tapi siapa yang mengontrol dia kerja? Misalkan dia tiduran aja, yang siapa Pak? Nah, kan kelihatan masyarakat sakitnya berapa. Kita evaluasi di situ. Iya, iya. Nah, makanya kita juga mulai di puskesmas kita kan ada kompetensi dokter umum kan. Kalau dia bisa membantu menurunkan penyakit yang tingkat nasional, misalnya TBC lah, atau Iya. ada serangan jantung segala macam, paru-paru, berarti dokter puskesmas itu kerja. Kan pusat kesehatan masyarakat kan ngurusin masyarakat sebetulnya, bukan kuratif, preventif, Nah. promotif sebetulnya. Yang memantau kinerja dokter keluarga tadi siapa gitu Pak? Ya nanti kan kita kan ada ini komite medis. Oh. Nah kerjasama dengan fakultas kedokteran tadi. Di Ya tingkat aku mau rapat lagi dengan fakultas kedokteran UMJ. di tingkat puskesmas atau di tingkat Iya, kan ada dinas kesehatan kita juga. Nah ini kan ketahuan kan masyarakat penyakit seperti apa, kelihatan kan? Semakin berkurang masyarakat dirujuk, semakin berkurang dirujuk, semakin kurang sakit kan. Kita pasti mulai yang miskin dulu kan, orang kaya kan tidak pusing. Yang kurang mampu kan harus masuk ke puskesmas. Kalau dokter itu kerja, yang masuk puskesmas berkurang. Kalau dia tidak kerja pasti sama kan. Oke, Di situ itu bisa evaluasi, itu bisa ganti dokter. siap. Nggak khawatir dananya jebol Pak? Memang itu udah dihitung dalam porsi itu kan. Makanya sekarang kalau 7.000 kan udah 23.000, 7.000. Memperkuat pelayanan di ujung Pak. Iya, ini supaya tidak yang- biar masuk sini. Itu doanya udah Mbak. Aku Kalau masuk. res apung itu apa sih Pak? Bagi daerah-daerah terpencil, daerah pulau yang tidak ada rumah sakit, Di Pulau Seribu tuh. macam-macam Pulau Seribu, bisa Indonesia Timur. Ini udah organisasi itu udah 4 tahun. Jadi dokter-dokter kumpul, dosen patungan sama perusahaan-perusahaan obat membuat rumah sakit terapung. Jadi orang bisa situ bisa diopname segala macam, dokter praktek operasi di situ. Di mana aja? Nah kan kapalnya kan dia mau masuk Jakarta, mau mampir nih. Mau mampir kemana? Saya taruh aja di pelabuhan di Kali Adem, Warangke. Itu kan dalamnya 2,75 meter. Bisa apa tidak? Sudah ada kontak dinas perhubungan. Itu di kapal ya Pak ya? Ya kapal. Saya ada. Terima kasih. Iya iya. Coba. Orang lupa ketemu lagi kasih lagi. Maaf jadi ya kan Pak. Jadi maaf jadi nunggu. Enggak apa-apa. Lagi rapat tadi sama Pak. Bukan bumbung tugas kami Pak. Ya,
sibuk, pastilah sangat sibuk gitu. Kita paham waktu ini. Baiklah, sebelum kita mengantuk kepada pokok inti kedatangan kami, mungkin kita buka dulu ya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Wagub, kami mengucapkan selamat atas lantiknya sebagai Wagub beserta Pak Gubernur. Selamat menjalankan tugas. Kami sudah mengikuti perjalanan pekerjaan Pak Gubernur dengan Wagub yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan terus bisa memperhatikan kepentingan rakyat. Kami berdoa atas nama rakyat DKI Jakarta, gitu ya. Oke. Selanjutnya saya perkenalkan dulu yang ikut ke sini. Ini rombongan ini, mungkin kaget. Untuk menghadap pejabat biasanya memang kita selalu rombongan. Mudah-mudahan. Sebelah kiri saya itu Dr. Toha Muhaimin, adiknya Pak Yahya Muhaimin, mantan Menteri Mendiknas, itu udah agak lama. Jadi ini beliau sekarang Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Selanjutnya Ibu Khairunisa, ini juga jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran. Kemudian Ibu Andriani juga Wakil Dekan. Dokter semua. Wakil Dekan. Tapi Wakil Dekan 2 itu tidak perlu dokter. Wakil Dekan 2 itu kan yang ngatur keuangan begitu. Ya. Nah, sebelah sini Kaprodi Kedokteran, Ibu Mbak Dokter Tri Aribuntar. Nah, ya. Sebelahnya Wakil Dekan bidang akademik Dokter Oktarina. Nah, Oktarina ini orangnya hitam manis dari mana nggak tahu itu. Kelihatannya dari Jawa Barat kan. Oh, malah Jawa Timur. Kalau hitam manis Jawa Timur. Kalau putih manis udah Jawa Barat. Kalau aku lebih hafal meskipun orang seberang tempoh hari ya. Nah, ini Mbak Wati KPTU dari Fakultas Kedokteran. Awalnya memang dari Rumah Sakit Islam Jakarta akan bersama, tetapi karena satu dan lain hal, mohon maaf belum sempat ikut bersama. Ya, kalau Muhammadiyah ini tempat rumah sakit pendidikannya di Rumah Sakit Islam. Iya, Merah Putih ada 3. Ada 4 Pak. Ada 4 Cempaka Putih, Sukapura, kita ada kerjasama sama Rumah Sakit Islam. Oh iya. Yang Sukapura ya. Ada kayaknya ada semua. Pegawai kita. Malah tahun ini kita mau hibah. Kita mau hibah salah satu Rumah Sakit Islam 10 miliar atau 14 miliar saya lupa untuk MRI. MRI. Jadi prinsip kami sederhana sekarang, Bu. Universitas pendidikan yang bisa, terutama kita utamakan yang bisa 75% kelas 3. Nanti kan ini kan betul-betul untuk pelayanan masyarakat. Dengan undang-undang mengatur swasta hanya 25%. Nah, kalau bisa 75%, kami kasih hibah. Ada yang minta hibah apa sebelum susun anggaran APBD, misalnya APBD tahun 2014 nanti, berarti ya sebelum Oktober harus masukkan surat. Nah, kita pelajari, nah kita hibah. Kan dia kan tidak mungkin beli alat bagus kan. Nah, kalau itu kita bantu. Salah satu Rumah Sakit Islam. Kalau untuk Fakultas Kedokteran ada hibah nggak? Harusnya sih bisa saja sebetulnya. Selama memang untuk bangunan gitu. Biasa kalau bangunan kita belum ada hibah, tapi kita bantu untuk, kalau dia kan tanah Jakarta mahal. Tanah Jakarta mahal, kalau dia bikin koefisien luas bangunannya tinggi, kita sudah ada denda lagi gitu Pak. Kita selama sesuai jalan kita kasih saja. Rumah sakit, pendidikan kita bantu. Supaya lebih murah kan. Nah, jadi itu yang bisa kami bantu. Nah, jadi ini memang ceritanya saya kira langsung nyambung ini saya kira itu dengan Pak Wagub lebih jauh menyampaikan tentang programnya DKI. Jadi Rumah Sakit Islam Jakarta itu adalah kerjasama dengan INJ, Muhammadiyah, sama Muhammadiyah itu. Tapi kita Fakultas Kedokteran untuk membackup RSIC itu sebagai teaching hospital. Nah, gitu. Sebagai teaching hospital tentu banyak hal
harus dilakukan. Nah, kita tempat praktek mahasiswa kita di RSIC itu tentu membutuhkan lahan pendidikan itu yang dekat dengan rumah sakit gitu, supaya proses pembelajaran itu tidak sulit. Tapi sayangnya kami belum punya di situ, punyanya di Cirende. Cirende Cikupa, jauh sekali itu kampus utama. Sehingga dokter-dokter yang akan ngajar itu harus membuang waktu paling tidak 2 jam. Sehingga dokter-dokter itu minta dibangunkan bangunan dekat rumah sakit, gitu. Jadi ceritanya kita ajukan izin aja, makanya saya minta kepala desa Taruang untuk lihat ikut hadir. Nah, gitu. Itu kepala desa Taruang yang baru, Pak Agus sudah pensiun. Oh gitu, ya. Lah kami memang ajukan izin saja, Bu. Sudah masuk. Sebetulnya izin Kopinya sudah aja berproses. kasih kepada kami. Sudah diproses ya? Sudah berproses tapi sudah dijawab tidak disetujui gitu. Oh ya? Untuk Alasannya apa? untuk tidak disetujuinya mungkin apakah peruntukan atau bagaimana lah gitu. Peruntukannya di daerah situ. Peruntukannya bukan untuk rumah tinggal, Pak. ini mau bikin rumah tinggal. Bukan untuk pendidikan. Fakultas kedokteran ya, Pak. Untuk Kita roba aja dia punya ini peruntukan. Boleh kan? Boleh. Ya, sekarang ketentuannya belum, Pak, tapi nanti di dalam rencana detail mungkin baru bisa kita Kita boleh, sebelum itu kita berubah dulu kan boleh. kewenangannya Pak Gubernur, Pak. Ya. Boleh, ajukan aja. Ibu ajukan dulu pada kami untuk permohonan perubahan peruntukan. kayaknya sudah dari masuk. Sudah bersurat beberapa Oh, ini sudah kirim lagi yang baru ya? Ya. Ada beberapa saran kalau di situ alasannya mengapa tidak direkomendasi karena nanti sulit parkir mahasiswa ataupun dosen. Nah, sesungguhnya kami mahasiswanya di situ di asrama gitu. Enggak, kita bisa saja roba peruntukan. Nanti kita kunci di ini, Pak. Kunci waktu diajukan SIPPT ya. Dia daftarnya IMB Pak. Ya, IMB langsung IMB kan? Iya. Nah di situ kita cantumkan roba peruntukan. Kalau dia IMB mesti ada tempat parkir gitu. Kan? Di blok plan biasanya, Pak. Nah, di situ dikunci. Oleh ini Bapak lapor, Pak. Jadi dulu permohonan ini pernah dibahas di dalam rapim DPUD, Pak. Dulu. Sebelum Bapak ya. Ditolak. Ditolak, Pak. Ditolak karena memang lahan yang akan dibangun ini, Pak, sebetulnya ada di daerah perumahan yang sudah tertata, Pak, gitu. Oh. Ya. Dan dia persis di seberangnya rumah sakit yang sekarang, Pak. Jadi dia memang tidak menyatu dengan rumah sakit yang sekarang, tapi kelihatannya Universitas Muhammadiyah ini membeli lahan rumahan masyarakat, Pak, itu yang akan dibangun, Pak. Yang dekat rumah sakit. Iya, Di sini kayaknya ada analisa dari tim ya, direkomendasikan dengan catatan ini bla 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 itu ada Kita khawatir parkir. Kita mau catatan. Parkirnya itu harus ada tempat parkir apa. Saya kira kalau untuk pendidikan, untuk rumah sakit, kita orang nyolong ruko, nyolong aja dia punya. Jadi kita tutup mata. Orang nyolong aja dikasih. Saya kira kalau untuk pendidikan, untuk rumah sakit kita kasih yang nggak boleh dirubah kitab suci, Bu. Saya nggak berani. Kalau cuma aturan, kalau cuma aturan kita bisa rubah. Yang penting kan untuk lebih mempermudah. Kalau 2 jam dosen pulang pergi. Itulah. Tidak Jadi kami juga bagaimana? itu juga mengurangi macet loh, Pak, sudah dalam rumah. Masih juga nggak perlu bolak-balik, dosen nggak perlu bolak-balik. Kita siapkan asrama di situ. Jadi asrama kita. Yang penting ada parkiran mobil saja dan kita harus tidak parkir di jalan segala macam itu. Jadi gini Pak, jadi sebenarnya memang itu masalah parkir, tapi untuk kedokteran kita yang di Gunung Putih, kita tidak membutuhkan banyak parkir sejumlah mahasiswa karena mahasiswanya memang tinggal di asrama. Kemudian yang dosen yang dari Cirende ke ini kita pakai shuttle bus, jadi contohnya Sini ditulis ini. ada apa yang kedua ini yang Dan dosen yang dari rumah sakit itu kan dekat mereka itu. Warga setuju ya? Iya. Warga Ini ada surat yang baru, sudah terima belum? Sudah, Pak. Ini ya? Sudah, ya? Ini memang sudah kami agendakan untuk rapim. Rapim? Yang Minggu depan? Iya. Oh, baik, baik.
Yaudah, kalau gitu udah aman. Ya, minimal kita bahas di rapim lah. Ya kan itu masih ada beberapa teman kan masing-masing kan rapim itu kita berargumentasi. Nah, jadi kan ujung-ujungan Pak Gubernur putuskan. Saya senang. Kalau aku itu terobosan. Kalau saya direspek. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Kami di urusannya banyak, rapatnya nyambung terus kan. Kalau cepat selesai, pindah lagi. Kalau servernya selesai, pusing kali Bu. Nanti bisa kena stroke lama-lama. Kalau selesai enak. Ya, jangan Ada lagi yang lain Bu? Sebetulnya gini Pak, tambahan itu ya. Iya silakan. Jadi kita memang Ini jangan lama-lama loh. Ya, lahan itu kan kita bangun di luar rumah sakit karena ada lahan yang dari penduduk bisa kita pakai. Jadi, sebenarnya kita merencanakan membangun yang sudah tidak punya mahkamah itu 14 tingkat di rumah sakit. Jadi katanya di situ kan ada batas ya Pak ya. Nah itu kalau Gak apa-apa Pak, itu coba dilolos. Kan rumah sakit itu merencanakan itu. Saya kan mau KLB Pak ya, kita koefisien itu lolosin. Rumah sakit, kalau kita kekurangan rumah sakit, kalau kita hitung. Tadi saya hitung, buat orang yang sakit jiwa saja kita masih kurang. Ngeri gitu kalau kita lihat. Ada banyak yang stres di DKI. Wah, stres beratnya hasil tadi hampir 200.000 orang di DKI itu sakit jiwa berat. Dan kita tidak tahu siapa lagi, gawatnya. Lebih banyak orang dari Kabupaten saya di Belitung. Jadi jumlahkan yang sakit jiwa berat ini lebih banyak daripada penduduk di Belitung. Iya, bukan Ini apa? Saya bilang bahaya. Iya. Makanya berkeliaran di mana-mana banyak kan akhirnya kan. Bisa terjadi pembunuhan yang sadis, pemerkosaan apa yang sadis itu kan memang ada sakit jiwa yang belum terdeteksi. Boleh saja Pak, tadi kita coba aja satu pihak mencoba peruntukan. Nego soal bangunan, selama teknisnya masuk akal, soal KLB kami untuk rumah sakit kita bisa izinkan. Kita rumah sakit, pendidikan, terutama rumah sakit yang kelas 3-nya harus jadi 60% gitu ya. Nah, jadi kalau yang kelas 3 dirancang sesuai itu perjanjiannya kita akan loloskan. Di RSIC kan memang 50% lebih RSIC. mau ditambah lagi kan Pak? Ya kalau mampu sampai kalau kami sekarang sudah mengarah 75%. Oh, 75%. Kami mengarah 75%. Nanti kalau swasta yang bisa 75%, kita bisa bantu hibah alat. Kalau bangun gedungnya mungkin kita hibahnya mungkin masalah ya. Tapi kalau alat nanti yang ngadakannya, sebab ini kami tidak mau diperiksa jaksa. Kalau kita hibah ibu juga diperiksa jaksa. Jadi kalau hibah yang alat yang ngadakannya itu ke dinas kesehatan. Dinas yang ngadakan untuk dihibahin barang. Kami malah aman kalau begitu. Betul. Sekarang kita cari amannya pula. Jangan panggil-panggil KPK masuk TV. Pusing ya. Tapi Bapak masih YouTube. YouTube Bapak ya hanya. Kalau YouTube itu tuh kecelakaan dulu. Itu gara-gara buruh sebetulnya itu. Jadi gara-gara buruh, kita udah demo masuk. Terus diplot di situ, pas saya lagi marah-marah kan. Saya bilang masuk YouTube yang lagi marah-marah tuh. Ya kan masa dimasukin gitu, karena kan supaya transparan kan. Ya kalau itu udah masukin semuanya, akhirnya masuk semua. Pas kita sudah tidak mau masukkan, TKW, TKI kita yang ada di luar negeri, telepon, SMS, protes. Protes, kalau kita tahu telepon kita kan, protes. Tolong dong, malah kita kurangin 15 menit protes. Yang panjang dong Pak. Karena kami hiburannya itu katanya. Iya, ada yang udah besar. Mana Argentina apa cerita sama saya? Malam minggu orang Indonesia kumpul di kedutaan, nontonnya YouTube. Nonton lagu. Kalau lupa gubernur juga lah. Jadi ya. Ya sama seperti ini, kalau ibu mau dengar orang kita masukin YouTube. Kalau enjoy aja, happy aja kan nggak apa-apa. Kan ini mengangkat citra. Jadi ada lagi? Pak Wagub. Ada.
waktu itu kan kita ketemu antara kedokteran di Jakarta, kemudian kalau saya nggak salah ingat itu tentang bagaimana membuat family folder untuk status kesehatan masyarakat di Jakarta, tapi kok kami belum dengar. Ini jadi itu yang ini kita sudah sampai dengan Pak Imam Prasojo yang konsep lah. Jadi kita inginnya sebenarnya lebih jauh lagi, setiap orang di DKI punya dokter pribadi. Nah ini hubungan dengan BPJS Kesehatan, BPSN. Nah untuk mulai gimana? Kumpulnya repot. Akhirnya kita guide FKUI dulu. Nah, FKUI uji coba. Nah dana kan juga terbatas karena kita hitung tadi Profesor Muluk juga. Saya rapat siang. Profesor Muluk juga mengatakan idealnya 2.000 orang diurus satu dokter. Kalau 3.000 kan hitungan luar negeri, orang yang ngerti hidup sehat. Kalau di Indonesia kan mungkin baru mulai belum bisa. Terus berapa per kapitasinya? Kalau gunakan BPJS dari 23.000 itu ada 7.000 rupiah untuk pengobatan primer ini kan, care ini. Jadi kalau 7.000 kali 3.000 21 juta. Kalau Profesor Muluk harusnya 2.000 orang 10.000. Tapi ada juga yang bilang harusnya 20.000 per kepala. Karena kan masih banyak yang sakit. Nah ini kan masih, jadi terlalu banyak variabelnya kan untuk menentukan ini. Jadi udah kalau begitu kita uji coba dulu dengan FKUI dengan beberapa puskesmas. Lalu kita dan Profesor Muluk kita guide beberapa perusahaan obat untuk coba di kelurahan yang miskin, bisa atau tidak. Nah kita juga mau coba. Nanti kalau udah jalan, UI bilang dia tidak sanggup. Bisa sekarang dari 1,2 juta orang miskin yang kita punya nama dan alamat, kalau kita gunakan 2.000, kita butuh 600 dokter. Karena dokter umum yang ada di Jakarta kayaknya 400-an yang siap misalnya. Namanya kita kemarin gunakan 3.000. Kalau 3.000, 1,2 juta pas dengan 400. Ini nih hitungan yang kita berpikir seperti itu. Ya kita akan coba dulu, nanti semua FK kita akan libatkan. Jadi kita targetnya itu mahasiswa fakultas kedokteran yang sudah koas atau apa gitu ya. Jadi orang-orang miskin, kalau kita lihat sosial Jakarta gitu, banyak orang miskin itu walaupun gratis puskesmas, dia tidak sanggup datang ke rumah karena transport atau karena keluarganya kerja, sehingga dia tidak ada. Kalau orang kaya gampang panggil babysitter, panggil sopir untuk antar. Kalau orang miskin tidak ada yang antar. Nah ini kalau bisa koas-koas mahasiswanya turun, kita dibawa puskesmas, datangin orang-orang itu. Jadi begitu tahu, jadi punya dokter pribadi kan, saya ada dokter pribadi dia datang, ketahuan ini, oh orang ini perlu diopname, perlu diapa, sehingga data itu mulai masuk. Nah kami juga lagi menarik jaringan fiber optik. Dulu kami berpikir semua orang dikasih kartu chip smart card itu, jadi digesek ada datanya, terus diinput, wah tuh biaya terlalu mahal. Itu untuk cerita di kampung yang tidak punya serat fiber optik. Kalau kita punya, untuk apa? Yang penting ada nama, semua rumah sakit, semua puskesmas bisa ambil data, kita ada passwordnya. Nah sekarang serat optik kami baru pasang di seluruh kecamatan. Kami harap sampai Juni bisa sampai di seluruh kelurahan. Nah nanti semua rumah sakit, puskesmas, sampai kantor RW, dia betul terhubung semua nih. Nanti fakultas kedokteran semua terhubung. Sosial juga terhubung, kantor lurah, RW terhubung. Jadi kita betul-betul bisa memonitor per keluarga punya kesehatan. Tapi sekarang kan kita mesti siapkan dia punya jalan tolnya dulu. Nah kadang-kadang kita siapkan dulu lah. Kita ngomong terlalu cepat juga nanti kadang-kadang kan banyak juga orang yang suka nyerang kita doang. Kita susah di zaman ini. Karena orang politik salah ngomong dikit, wah tiktok. Kan kita belum siap kan. Jadi kita, ya kami kan besok baru 5 bulan. Oh gitu ya? Baru 5 bulan ya? Oktober kan, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Besok baru 5 bulan kami. Ini kan berbagai provinsi itu, ini di luar kedokteran garis. Sambil minum ya? Sambil minum. Provinsi itu untuk uji kompetensi pendidik PAUD itu tendanya perhatiannya luar biasa. Kabarnya DKI itu belum gitu. Iya, memang. Uji kompetensi guru PAUD. Jadi gini, Bu, soal itu memang kami di Dinas Pendidikan ini persoalannya banyak sekali.
Nah kita memang PKK, kita memang kita sekarang lagi bereskan, kita pikir kunci itu di lurah sama camat. Itu yang lini terdepan untuk mengurusi masyarakat. Jadi apa-apa pengaduan. Nah kami bulan April akan membuka seleksi dan promosi secara terbuka untuk jabatan lurah dan camat. Nah kita buat kriterianya. Saya punya contoh yang sederhana. Pak Gubernur selalu bilang begini. Bank yang kecil, cabang bank, itu 5 orang bisa ngurusin semua. Satpam juga bantu buka pintu, sahabat datang, nomor antrian, Satpam lakukan. Mau minta kertas isian, Satpam yang ambil. Tapi kalau di kelurahan kami, 11-12 orang kurang. Satu orang yang urut, yang lain ngerokok, biarin aja. Satu dia kerja setengah mati, yang lain nggak mau tahu. Tulis KTP dibiarkan. Nah, jadi kita mau ubah. Jadi persis seperti itu kantor lurah, seperti bank. Orang datang semua diurus. Nah, orang P2B tata ruang tidak perlu ditempatkan lagi di kelurahan atau kecamatan. Karena semua butuh jaringan fiber optik jalan. Orang situ cuma pintu komputer. Ada mau urus surat apa? Minta izin IMB. Nah, tidak perlu tiap kelurahan ada orang IMB. Tapi semua ada pelayan, mau urus KTP, IMB dia datang, dia masukkan. Langsung di pusat ini yang ngerti IMB akan proses. Jadi kita semua online. Jadi orang tidak perlu lagi ngurus izin, mesti datang ke kantor ini. Cukup datang di kantor lurah terdekat. Kalau dia bisa kirim internet, langsung online saja dia kirim. Nah, jadi betul-betul ini akan mengurangi kemacetan. Nah, orang juga hidup lebih enak kan. Nah, kita mau tawarkan PNS di sini, kalau Anda mau kerja dekat rumah Anda, ajukan saja pindah. Entah apa, misalnya ada orang tinggal di Duren Sawit, dokter di balai sini, tadi baru ketemu satu, dokter Didit apa namanya. Enggak apa, lebih baik Anda pindah ke Duren Sawit dari rumah dekat. Kan kalau di rumah masih ada bayi, masih bisa pulang ke rumah ngurusin, masih bisa masak dulu untuk anak sekolah berangkat. Itu satu keluarga juga baik kan hubungannya kan. Siang pulang malam ada orang tua masih bisa. Jadi saya kira kita harus rubah lah Jakarta yang lebih manusiawi lah, bukan yang keras. Kita jangan tiru Singapura. Semua Kuala Lumpur udah mirip Hongkong, udah akhirnya apa? Mereka kehilangan raw-nya Melayu kita gitu loh. Gotong royong masyarakat. Kalau sekarang kan hidup kan jadi udah hidup egois kan. Yang penting dapat uang, tidak mau tahu kiri kanan, jalannya kencang. Kita kan bukan model itu. Nah itu tadi yang PAUD memang. Ini PAUD, terima kasih masukannya. Ibu punya konsep nggak sebagai daerah ini? Kasih saya supaya saya bisa mulai. Kebetulan saya ini kan pengurus ICA juga yang punya guru PAUD se-Indonesia itu tidak kurang dari 60.000. DKI itu juga cukup banyak. Banyak nih kayak banyak. Tapi mereka memang uji kompetensinya kan yang menjadi undang-undang. Ya kita ngajarin juga beda-beda. Kita ada sempat pengen diseragamkan. Jadi PAUD kita ini masing-masing relawan ngajarnya beda-beda semua. Memang sudah kita udah tahu masalah itu. Mungkin melalui dinas pendidikan. Ibu boleh kasih tahu kita konsepnya seperti apa? Ya, nanti kita bisa coba. Bisa kirim, kita coba aja. Ya. Supaya sama kan. Jangan ada PAUD yang ngajarin nyanyi aja, ada PAUD yang ngajarin soal agama aja. Dan rata-rata begitu kan. Hidup kan bukan cuma soal, bukan saya anti agama gitu. Orang juga menyalahkan saya itu terlalu sekuler kan. Sebetulnya bukan gitu. Saya selalu katakan ayat suci tidak bisa kita kotak-atik. Udah harus nerima. Suka tidak suka kita terima. Kalau peraturan, kalau menyusahkan manusia kita rubah. Untuk apa menyusahkan kita? Dan saya juga memisahkan ini kenapa? Kalau kau tafsirin agama repot kita. Orang Muhammadiyah main NU-nya nggak pernah ketemu lebaran kapan? Jadi betul nggak? Saya sama jadi kalau mau dipaksakan agama, kalau bisa berantem orang. Ya sudahlah, saya pikir agamamu. Kalau saya juga tidak tahu surga benar nggak benar, saya juga percaya saja. Belum. Tapi itu tadi waktu saya ngomong gini, orang ribut, maksud saya itu PAUD saya setuju. Ini kan anak balita, ini kan usia emas. Kalau pengajarannya hanya satu, tidak seimbang, bahaya. Sekarang aja anak-anak orang yang mampu sudah suruh les musik, supaya dia imbang, otak kiri kanan.
Kalau saya kan memang kurang imbang, saya nggak pernah les musik ini. Jadi saya kurang imbang. Tapi anak saya bermain, tapi maksud saya orang itu harus imbang. Maka gaya bicaranya meledak-ledak. Karena kadang ada yang kurang beres ini, Bu. Jadi waktu di usia balitanya ada yang tidak beres. Tapi udah diperlukan sekarang. Orangnya nggak beres semua soalnya. Ada yang kurang beres, Bu. Nah, saya setuju. Ibu kasih aja Sama masukan. nanti kami dengan beberapa teman Iya. menghadap lagi. Ibu katakan aja, kita atur waktu lagi. Iya, baik. Jadi kita ketemu lagi. Ya. Kita bikin. Kita punya konsepnya, kita punya. Ya, saya senang. Memang kita udah tahu masalahnya. Iya. Jadi PAUD tidak seragam, lalu kita bingung, wah ini anak-anak kalau diisi satu sisi saja bahaya, tidak imbang kan. Iya. Jadi kelakuannya mirip-mirip saya lagi kan. Kurang musik gitu. Tapi intelektualnya oke. Karena makan udang itu di kampung. Makan ikan, makan udang. Makan seafood, jadi badan juga tinggi kadang-kadang. Anak-anak kalau makan banyak ngandung kapur, itu pertumbuhannya bagus. Banyak satu itu kapur, anak balita itu. Banyak makan kapur, makan udang pasti rata-rata tinggi besar. Dan otak juga lebih. Saya mesti latihan musik, apa ya, seni, mesti ada keseimbangan. Biar agak lembut sedikit lagi. Saya itu memang, ini saya udah setengah lebih beradab ini, Bu. Karena itu Pak Gubernur yang solo banget kan. Orang bilang saya masih terlalu kasar itu. Saya bilang itu udah setengah lebih beradab. Udah ikut Pak Gubernur udah lebih halus ini. Wong Solo kan, Wong Solo. Saya bilang lelang jabatan. Wah, ada bukan lelang jabatan. Seleksi dan promosi terbuka. Beda. Kemudian pasangan lelang. Wah, lelang jabatan. Kaget orang gitu loh. Mereka bilang seleksi dan promosi terbuka lain. Ada maksudnya sama. Wong Solo kan? Jangan nyampaikan itu loh. Solo banding Sumatera ya. Tapi lama-lama kawan-kawan di PT sudah tahu juga kok. Udah tahu lama-lama udah tahu. Sama dengan kalau di Jawa itu orang Jawa Timur. Iya. Ya, korek, nah kan begitu. Kira orang. Jawa Timurnya begitu. Saya ini campur-campur terlalu banyak teman-teman Bugis, Batak kali. Lalu ngomongin gitu. Oke deh, terima kasih banyak. Iya. Karena kita kemarin memang di Jakarta yang lebih banyak kan kedokteran swasta ya. Dan kita punya suatu forum komunikasi dengan swasta. Dan terakhir kita ketemu kalau nggak salah 1 bulan yang lalu. Itu memang karena kami sama-sama ternyata tidak mendengar langkah berikutnya. Akhirnya kami sepakat untuk membuat bagaimana kalau kita membuat konsep mengenai folder. Tapi kalau memang ternyata dari UI sudah membuat, mungkin lebih baik. Tidak apa-apa, kan UI kan hanya beberapa bagian kan. Kan Jakarta kan terlalu apa ya, terlalu rural. Bahkan secara demografi juga terlalu macam-macam gitu, ada beda. Nah kalau gitu. Nah bikin saja. Jadi begitu bertemu sama kita gabungan saja. Jadi paling misalnya dana tidak ada, kita carikan lagi CSR mana. Kita carikan saja. Makin banyak makin bagus. Kan intinya kan kita ingin setiap orang di DKI, terutama yang memang kurang beruntung, ada yang memperhatikan. Dan kita selalu mengatakan kesehatan paling penting. Bayangkan kalau kita tidak mampu, terus ada dokter yang memperhatikan nasib kita. Wah, kita bisa merasa tuh senang sekali. Nah, kita ingin membuat orang Jakarta tuh senang, penuh otak, tadi terisi ya. Yang kayak saya ada musik, semua kan udah ada lubang-lubangnya nih, ada lombanya. Pokoknya penuh lah, soal agama, soal apa, pokoknya mesti sama porsinya. Itulah seimbang. Ya, baru perutnya penuh, nanti sehat, bisa makan banyak. Terus dompetnya penuh, cuma itu aja. Jadi otak, kepala, perut, dompet. Itu aja tugas kita. Jadi apa kesimpulannya? Bikin aja konsepnya. Jika swasta menggandeng UMJ, kedokteran UMJ, kepada negerinya ke UI gitu Pak Wagub ya. Kita kemarin cuma ngomong ada RSCM bilang UI ya sudah. Tapi berarti kita tidak peduli swasta. Itu dukung. Atma Jaya termasuk yang ngajukan kepada kami. Atma Jaya itu bikin Rainwater Harvest. Atma Jaya. Nah, dia latih anak-anak UKS. Yang kita carikan CSR dari perusahaan bantu. Nanti Muhammadiyah silakan aja ajukan. Enggak, ini bukan alasan Muhammadiyah saja, tapi karena kita satu forum komunikasi. Kumpulin saja. Kita bisa banyak diskusi kok sama calon-calon dokter penting.
Karena sekarang yang paling penting bukan rumah sakitnya, kita butuh dokter yang punya hati. Itu saya selalu katakan, kalau Anda nyolong di kelas 3, saya sikat kamu, saya bilang. Tapi kalau mau ambil untung di VIP, super VIP, ya itu hak Anda. Anda sekolah mahal, susah. Tapi kalau kelas 3, tolonglah, jangan ambil untung yang gila-gila. Karena ini soal kemanusiaan. Baik, terima kasih ya. Saya terima kasih. Luar biasa. Nanti kalau kami sudah kami ini komunikasi dengan sekretaris. Ya, bisa langsung ya. Sini juga boleh langsung sama PBN saya. Saya kalau mau datang sini gampang. Saya tuh 7:30 sudah ada di tempat, bisa rapat. Nah, terus siang biasa makan nggak dapat, malam habis maghrib biasa juga saya masih ada. Memang kita nyambung. Ya, udah foto. Ini kan momen yang Ada. Biasanya turunan nggak apa-apa. Ya saya tunggu ya. Lagi minum tehnya nih. Saya langsung mau rapat lagi. Ya, baik, terima kasih.